Saya lagi nyari monitor gaming yang curve ukuran kurang lebih 34 inch di range harga di bawah 5 juta. Kira-kira ada nggak ya? Oke, setelah kita telusuri ternyata saya menemukan dua merek ya, antara Korui dan Xiaomi. Yang lainnya ya sudah harga 5 jutaan ke atas. Kira-kira dua ini mana yang terbaik ya? Tapi secara spesifikasi setelah saya lihat ternyata Xiaomi jauh lebih bagus. Yaudah, langsung aja kita bungkus. Assalamualaikum sobat Viz TV. Oke, jadi di sini kita akan unboxing monitor dari Xiaomi. Ini tipenya adalah Xiaomi G34W Qi. Jadi memang sebenarnya ya banyak yang lebih suka versi sebelum ini ya. Jadi yang versi ini nih. Tapi ya karena memang sudah tidak diproduksi lagi, jadi ya inilah generasi terbarunya saat ini. Sebenarnya secara spesifikasi yang tertulis ya, ini lebih bagus sebenarnya. Tapi ya mungkin kalau udah pernah ngerasain yang versi sebelumnya, ya nggak tahu deh apakah lebih bagus ini atau yang lama. Dan ini dia aksesoris semua yang kita dapatkan atau peripheralnya ya. Ini adaptornya, kemudian tadi yang bracketnya bagian belakangnya, kemudian di sini juga sudah dapat kabel DP atau display port. Nah ini dia kabelnya, jadi kalian nggak perlu beli lagi walaupun bawaannya standar ya. Oke, ini sudah ada obeng atau kunci L-nya juga, jadi kita tidak perlu nyari lagi atau mempersiapkan sendiri. Ini adalah buku manualnya atau petunjuknya. Kemudian ini adalah kakinya, sayang banget ya, saya berharap kakinya itu bentuknya V gitu ya, yang lebar. Tapi di sini bentuknya kotak, tapi ada bagian karetnya juga di bawah, jadi ya harusnya aman sih. Cuman ya mungkin beli sendiri aja kali ya kalau mau lebih bagus kakinya. Jadi ini standar aja buat saya. Cuman ini cukup berat semua ya, semua besinya terasa padat. Oke. Ini dia, ada informasi yang saya tidak tahu bahasanya di sini nggak jelas, dan ini ada color calibration ya. Jadi ada datanya lengkap bagi kalian yang paham. Nah ini berguna banget sebenarnya nih. Oke, langsung aja kita mulai pasang di sini. Jadi jangan langsung dikeluarin semua ya, karena ini kan melengkung. Kalian nggak bisa taruh di meja atau di tempat apapun, karena ya melengkungnya itu tadi ya. Jadi kita langsung rakit di atas kardusnya atau styrofoamnya. Oke, kita mulai rakit semua, dan ini kita tidak perlu obeng tambahan karena udah dapat bawaan, jadi tenang aja. Pastikan semua pemasangannya kencang ya. Oke, ini monitor cukup berat ya, berat. Jadi kalian hati-hati dalam angkatnya gitu. Oke, baru kalian bisa buka bagian depan styrofoamnya. Kemudian kita buka bungkusnya. Nah ini tampilan belakangnya ada plastik yang sebenarnya kalian lepas, tapi biar berasa baru terus nanti aja deh kita lepasnya. Ini dia. Jadi ada lampu LED di belakangnya melingkar. Setahu saya ini warnanya fix ya, satu warna saja. Tombol menu atau powernya ada di bagian belakang sebelah kanan. Dan dilihat dari depan dalam kondisi mati seperti ini. Ini sebenarnya besar banget ya, mungkin karena efek kamera jadi kecil. Dan ini dibuka dulu kalau kalian mau pasang kabelnya. Kalau bisa masukin sini, enggak juga nggak apa-apa, bebas ya. Kita pakai display port supaya bisa jalan di 180 Hz. Kalau kalian pakai HDMI hanya berjalan nanti di 144 Hz. Oke, jadi kabelnya biar rapi kita masukkan laut belakang sini dan langsung aja kita colok di listriknya. Ini di studio kedua kita ya, tempat editing di YouTube yang lain. Kalau kalian tahu, kita ada beberapa YouTube. Oke, kita langsung nyalakan dan tada. Kok nggak mau nyala ya? Jadi memang pertama kali nyalain dengan monitor ini agak lama loadingnya ya. Setelah itu baru selanjutnya lancar. Dan hal yang perlu diperhatikan kalau kalian baru beli monitor adalah kalibrasi. Ya setidaknya kalian bisa setting resolusi, terus kemudian hertznya ya. Jadi kalau tidak disetting itu mungkin 60 Hz. Kemudian di sini ada fitur HDR atau HDR yang harus kalian setting. Ini warnanya menurut saya masih buat saya pudar ya, karena biasa ngelihat monitor setidaknya 2K dan udah HDR gitu ya. Ini lihat tuh ya, ada garis-garis yang mungkin kalian bisa lihat di sini untuk transisi warnanya itu nggak halus. Nah ini dia fungsinya nyalain HDR-nya. Nah ini yang nantinya akan membedakan ya. Ini sudah Mi Monitor namanya. Di sini belum support tulisannya karena memang kita belum setting di bagian menunya. Jadi harus disetting manual semua. Nah ini untuk resolusinya juga kita setting ke rekomendasi yang terbaik. Kemudian advanced display ini kan 60 Hz nih. Ini yang kalian harus ganti secara manual ke 180 Hz. Oke, jadi di sini kita tunggu cukup lama. Nggak lama sih kalau misalkan monitor kalian support. Langsung aja keep change. Nah ini dia yang cukup lama tadi saya bilang. Jadi dia penyesuaiannya, tapi tenang aja nanti akan terbuka kok, karena memang monitornya support. Oke, sekarang tinggal benerin warnanya aja nih biar gradasinya nggak terlalu sakit di mata gitu ya. Di sini untuk menu-menunya sebenarnya banyak pilihannya, dari brightness apa segala macam itu langsung aja
tarik atas, bawah, kiri, kanan. Terus kalau kalian tahan ini jadi menu. Kemudian ini menunya juga ada mode-modenya. Kalau kalian mau cepet ya, lebih bagus sih dikalibrasi sih. Memang secara manual pakai hardware tambahan itu akan jauh lebih akurat. Jadi di sini saya hanya menampilkan menu yang tersedia saja ya. Untuk game mode ada freezingnya juga harus kalian nyalakan kalau kalian ingin FPS-nya tidak terjadi tirnya di saat banjir-banjir gitu, misalkan FPS-nya luber-luber. Oke, HDR-nya kita pakai auto saja, nanti kita nyalainnya dari Windows. Nah, ini dia. Kita tinggal nyalakan use HDR di sini. Tadinya kan tidak tersedia ya, karena belum kita nyalakan di monitornya. Sekarang sudah terbaca, jadi kita tinggal nyalakan. Ingat ya, gradasi yang tadi sudah tidak muncul lagi sekarang. Jadi untuk warnanya, transisinya itu benar-benar halus banget karena fitur HDR-nya. Jadi kemungkinan ini HDR-nya akan saya nyalakan terus. Untuk informasi aja untuk teman-teman ya, HDR ini hanya bisa dikalibrasi lewat software Windows, tidak bisa lewat menu di layar monitornya, karena harus disetting mati dulu HDR-nya baru bisa kalian secara manual di menu ya mengatur warnanya. Oke, ini in out-nya ada 4. Ya mungkin sebenarnya nggak guna juga kali ya. Oke, jadi nanti kita akan buat video review berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Sampai jumpa kembali. Salam sobat Viz TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.